Tahanan ini rambutnya dicukur dari atas kepalanya. Untuk kenyamanan melakukan hukuman mati dengan listrik. Lalu taruh spons basah di kepalanya. Sehingga listrik dapat dengan cepat mengalir ke kepala tahanan. Akan membantu tahanan mati dengan cara yang tidak menyakitkan. Tapi duduk di kursi listrik. Tahanan ini bernafas sangat cepat. Benar, siapa yang tidak takut? Nyalakan listrik. Setelah tahanan meninggal, seorang pria melalui koneksi masuk jadi sipir. Dia melihat tubuh tahanan lalu menghina dan tertawa. Dimarahi oleh rekan kerja dengan keras. Meskipun dia tidak rata-rata. Tapi ada beberapa batasan yang tidak bisa disentuh. Keesokan harinya, ada sebuah truk yang membawa tahanan. Tahanan keluar dari mobil. Dengan sosok yang sangat tinggi seperti monster. Para penjaga secara tidak sadar memiliki firasat buruk. Karena orang-orang seperti itu jika mereka membuat masalah di sini. Sangat sulit dikendalikan. Sipir perci sulit makan dan berteriak. Inilah terpidana mati. Paul merasa tidak senang, dia menyuruhnya diam. Narapidana membutuhkan kenyamanan dan bahkan lebih banyak rasa hormat. Tetapi ketika Paul mengangkat kepalanya, lihat tahanannya. Di wajah pria kulit hitam raksasa ini, memiliki kepolosan dan ketakutan pada seorang anak. Khawatir tentang apakah lampu akan dimatikan di sini di malam hari. Katanya takut gelap. Namanya Kofi, homofon untuk kopi. Bahkan mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Paul. Wajahnya menunjukkan ketulusan. Sama sekali tidak terlihat seperti penjahat. Paul penasaran kejahatan apa yang dia lakukan pada akhirnya. Setelah memeriksa profil, dia tahu bahwa dua gadis cantik meninggal dalam pelukan Kofi. Ketika orang datang, melihat Kofi menepuk kepala dua gadis kecil. Dia menangis seperti bayi. Saya ingin menyelamatkan mereka. Tetapi sudah terlambat. Kemudian pistol diarahkan padanya. Dia ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan. Setelah mendengarnya Paul masih bingung. Setiap malam dia harus menahan rasa sakit. Rasa sakit ini berasal dari prostat. Karena dia memiliki uretritis yang sangat serius. Saat sampai ke kamar mandi, sudah tidak bisa tahan. Hanya bisa ke toilet di tempat. Setelah pergi ke toilet, dia jatuh ke tanah kesakitan. Rasa sakit ini seperti ribuan jarum menusuk dia. Keesokan harinya seorang tahanan mesum tiba. Wajahnya terlihat gila, matanya seperti orang bodoh. Bahkan berpakaian pun butuh bantuan. Semua penjaga lengah. Hanya Kofi yang mengingatkan Paul untuk berhati-hati. Seperti yang diharapkan orang cabul menyerang sipir. Paul datang untuk membantu. Lalu dia menendangnya di tempat yang berbahaya. Untungnya penjaga lain datang. Setelah berurusan dengannya, Paul tidak tahan lagi. Dia terbaring di tanah kesakitan. Sekarang Kofi memanggil dia kemari. Paul kesulitan bangun. Pergi ke arah Kofi. Sekarang Kofi memeluknya lagi. Tangan Kofi dalam bahaya. Beberapa detik kemudian, lampu di dinding tiba-tiba menyala. Lalu meledak. Kofi melepaskan tangannya. Kofi mulai batuk dengan keras. Yang lebih aneh lagi adalah, dia mengangkat kepalanya. Segerombolan serangga abu-abu terbang keluar dari mulutnya. Paul bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan pada akhirnya?" Kofi menjawab, "Saya baru saja memperlakukanmu. Sekarang saya sangat lelah." Benar saja, Paul tidak merasakan sakit lagi. Dia pergi ke kamar mandi dengan lebih nyaman. Uretritis dia benar-benar hilang. Itulah keajaiban pertama di sini. Ini membuat Paul semakin sulit untuk percaya. Apakah Kofi benar-benar seorang pembunuh? Di zaman itu, Paulus tidak memiliki cara untuk menemukan kebenaran. Tidak ada cara untuk mempertahankan apa yang benar. Dia hanya bisa kembali ke penjara. Untuk para pendosa di sini, bit terakhir dari perawatan. Tapi tahanan mesum baru datang. Benar-benar tidak ada yang namanya pertobatan. Pertama dia meludahi dia. Lalu pipis di kakinya. Tetapi orang-orang dengan hati yang jahat tidak hanya di penjara. Tapi ada juga sipir perci yang menyebalkan. Setiap hari dia mengambil penghinaan dan intimidasi tahanan untuk kesenangannya sendiri. Hari itu dia baru saja menggertak seorang tahanan. Saat dia melewati sel cabul, dia tertangkap. Orang cabul itu mencium dan menyentuhnya. Lalu mengatakan kata-kata vulgar padanya. Sampai Paul mengangkat senjatanya. Tapi dia diancam sampai kencing di celana. Dia benar-benar pengecut. Tahanan melihat itu dan menertawakannya. Terukir di hatinya olehnya. Narapidana mati ini punya tikus kecil. Itu lucu dan pintar. Dia bahkan menamakannya Merifon.
Setiap hari itu mendorong roller bola balik. Dia memohon kepada sipir bahwa setelah dia meninggal, tolong jaga tikus kecil ini untuknya. Itu adalah kehangatan tertinggi. Kiriman terakhirnya. Tapi sekarang Mouse habis untuk bermain. Adalah perci yang jahat. Dia mencibir dan pergi. Sekarang Coffee berkata dengan lembut. Cepat berikan padaku, mungkin masih ada waktu. Paul dengan hati-hati memeluk Mouse. Berikan kepada Coffee. Nyalakan penjara ini. Akhirnya tikus hidup kembali. Coffee mulai batuk dengan keras. Kali ini, semakin banyak serangga terbang keluar dari mulutnya. Kali ini para penjaga semua menyaksikan keajaiban di sini. Lalu semua orang pergi mencari perci. Katakan padanya untuk melakukan satu eksekusi terakhir dan kemudian pergi. Tapi eksekusi selanjutnya adalah paman yang dibenci peri perci. Ketika dia dieksekusi, dia menangis dan bertobat. Perci bilang dia akan membunuh tikus itu sebentar lagi. Kiriman terakhirnya di dunia ini juga dibawa pergi olehnya. Si perci sangat kejam. Dia sengaja tidak membasahi sponsnya. Ini akan membuat terpidana mati lebih menyakitkan. Buka saklar daya. Dia berteriak kesakitan. Dia tidak langsung mati. Semua orang di tempat kejadian mulai panik. Dan itu termasuk perci yang jahat. Pada akhirnya dia dibakar sampai mati. Setelah mengeksekusi terpidana mati, dia dipukuli dengan kejam. Tapi hanya itu saja. Bahkan tidak bisa memasukkannya ke penjara. Istri sipir menderita tumor otak ganas. Membuat pikirannya tidak sadar. Paul bernegosiasi dengan rekan kerja. Biarkan Coffee datang dan mengobatinya. Di tengah jalan, Coffee melewati sel cabul itu. Dia menahan Coffee. Coffee menatap matanya. Dia sangat takut. Apakah dia melihat sesuatu yang menakutkan? Meninggalkan penjara. Para penjaga tidak pernah memborgol Coffee. Ini adalah kepercayaan mereka padanya. Coffee juga tidak berniat melarikan diri. Dia mencium aroma bumi. Lalu bersenang-senanglah seperti anak kecil. Wanita berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Mulut bergumam dan berbicara. Coffee perlahan mendekatinya. Lalu dia menciumnya. Suaminya terlihat terkejut. Sekarang jam di dinding berhenti berayun. Lalu meledak. Ruangan itu bergetar kencang. Ada sesuatu di mulutnya. Disedot ke mulutnya oleh Coffee. Keajaiban muncul sekali lagi. Dia sudah pulih. Matanya hangat seperti bidadari. Kali ini Coffee lebih sakit lagi. Tapi kali ini dia tidak memuntahkan serangga. Wanita itu bisa bangun. Dia berjalan menuju Coffee. Lalu melepas jimat dan memberikannya padanya. Coffee dikawal ke penjara oleh sipir. Kali ini dia menyelamatkan seseorang, dan terluka parah. Tunggu sampai perci datang. Dia menangkapnya. Dia membuka mulutnya, segerombolan serangga dengan cepat terbang ke mulutnya. Lalu dia berjalan seperti orang gila di depan sel mesum. Orang cabul memprovokasi dia lagi. Tiba-tiba perci menangis lagi. Lalu angkat senjata. Paul dan yang lainnya berlari untuk menghentikannya. Tapi dia menembakkan semua peluru di pistol. Paul tanya Coffee. Kenapa kau melakukan itu? Coffee mengatakan itu ketika orang cabul itu meraih tangannya. Kemudian dia melihat kebenaran. Coffee meraih tangan Paul. Dia mengalihkan sebagian kekuatannya ke Paul. Memori yang tidak jelas juga diteruskan. Jadi dua bayi yang digendong Coffee di pelukannya. Itu dibunuh oleh orang cabul itu. Hal yang paling kejam adalah dia memanfaatkannya. Kasih sayang antara dua saudara perempuan untuk membunuh mereka. Paul melihat ingatan itu, dia juga menangis. Coffee bilang itu penderitaanku. Penderitaan dunia ini seperti yang saya rasakan sendiri. Menghukum orang jahat juga merupakan keselamatan diri. Orang cabul itu ditembak mati. Dan perci juga menjadi gila. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Paul tahu kebenaran masalah ini. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk berubah. Dia bertanya pada Coffee sebelum dia pergi. Apakah kamu memiliki keinginan lain? Apakah ingin makan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu? Sebenarnya Paul ingin mengatakan. Apakah kamu ingin saya membiarkan kamu pergi? Jadi dia bisa pergi dari sini sejauh mungkin. Tapi Coffee seperti ayah yang lembut sekarang. Jangan lakukan hal bodoh untuk menyakiti dirimu sendiri. Jadi Coffee sudah lelah. Dia tidak ingin melihat kekejaman dunia lagi. Dia sudah cukup menderita, cukup mendengarkan penderitaan orang. Dia tidak ingin menjadi malaikat lagi. Sekarang satu-satunya keinginan dia adalah untuk menonton film.
Paul mengajaknya menonton film berjudul Surga. Coffee tersenyum. Dia bahagia seperti anak kecil. Akhirnya, hari itu telah tiba. Dia sangat nyaman dan juga sangat bahagia. Dia hanya berjalan dan menceritakan lelucon. Pergi ke ujung penjara. Keluarga dari dua gadis yang tidak tahu kebenaran sedang duduk di bawah. Coffee bilang dia bisa merasakannya. Kebencian mereka pada dia. Kata seorang sipir. Jadi rasakan kami. Dia duduk di kursi listrik. Coffee, tolong jangan pakai topi untuk dia. Jangan kunci aku dalam kegelapan. Para penjaga semua menangis. Paul ragu-ragu dan tidak mau memberi perintah. Dia berjalan mendekat dan meraih tangan Coffee. Akhirnya tersedak untuk berkata, "Nyalakan listrik." Akhirnya Paul dan rekan-rekannya. Mereka semua meminta izin untuk pindah tempat kerja. Pelatihan pemuda. Sampai Paul tua. Dia menceritakan kisah ini kepada seorang wanita tua. Dia bertanya, "Apakah Anda percaya?" Wanita tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Paul membawanya ke sebuah rumah kecil di pegunungan. Di dalam kotak kopi ada tikus kecil. Ini adalah tikus yang dibesarkan oleh orang tua di terpidana mati. Dan sekarang sudah tua juga. Jadi Coffee memberikan sebagian dari kekuatannya untuk Paul. Dan bagian untuk mouse ini. Hidup keluarga mereka telah diperpanjang. Itu hadiah. Paul berkata. Sekarang dia berusia 108 tahun. Dia telah melihat teman-temannya. Kerabat dan anak-anak meninggal satu demi satu. Dia mengatakan ini juga hukuman Tuhan untuknya. Karena dia membunuh malaikat. Jadi dia harus menerima semuanya sendiri.